ini sebetulnya kalau kasus Murianto ini yang berkembang sekarang adalah 16 guru besar di USU, 13 mengatakan tidak plagiat. Ya. Termasuk Bismar, Profesor Bismar. Bismar, ya itu adik kelas itu. Itu dia. Termasuk dia mengatakan. Nah, kemudian siapa si rektor USU terlalu cepat memvonis. Tidak Murianto dipanggil dan diperiksa. Kalau dia mau vonis bahwa itu plagiat dan bersalah sehingga dihukum, gajinya ditunda semua segala macam itu harus melalui pengadilan. Itu tidak diadukan Runtung Sitepu, rektor USU. Di tengah suasana seperti itu, kemarin Runtung Sitepu dipanggil oleh Poldasu. Masalah kampus 2 itu. Si Jaya tahu lah itu orang kampus. Seru ini banyak yang lagi nunggu-nunggu. Karena apa ya tadi pro dan kontra. Jadi sebetulnya ya masalah plagiat tidak plagiat ini itu kan susah. Tadi Atmadi juga mengatakan 75% ya, hampir sama dengan yang aslinya. Ukuran persentase ini jadi relatif. Bisa saja macam satu lagu orang bilang ditiru, itu kan plagiat juga. Tetapi dengan dalih mengatakan not itu 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu gampang sekali orang bisa sama. Lagu dari Elvis Presley Falling in Love with You itu bisa bilang orang seperti di waraga kami, itu kan? Ya. Hampir sama. Pernah dulu HB Yasin menggugat, mengatakan bahwa sajak Hairil Anwar yang berjudul Kerawang Bekasi itu adalah plagiat. Karena itu diambil dari satu karya puisi Dead Young Soldier yang ditulis oleh orang lain 50 tahun sebelumnya. Tetapi Kerawang Bekasi tetap bagus, tetap indah, dan tidak dipersoalkan lagi. Jadi masalahnya adalah kita bergeser ke arah nilai-nilai moral. Ya, kadang-kadang kita membuat status juga tidak sengaja kita mengambil satu kata-kata yang pernah kita baca dari satu buku atau kata-kata yang pernah kita dengar. Nah, kita udah nggak tahu siapa yang menyebutkan itu. Nah, masalah plagiat ini juga kita hadapi di dalam YouTube ini. YouTube ini pantang kita kasih aja musik yang katanya lewat dari 7 ketukan nada, itu udah dianggap melanggar hak cipta. Ya, ini sulit sekali. Nah, aku mau cerita dulu bagaimana sebuah pernyataan dianggap benar, diplagiat di mana-mana dan dipercaya. Soal ini Gajah Mada. Gajah Mada itu kan yang menyatakan Gajah Mada itu ada kan Muhammad Yamin. Dan wajah Gajah Mada itu adalah wajah yang kalau ku tengok, wajah ada foto Muhammad Yamin, ada foto Gajah Mada, tapi yang satu foto Muhammad Yamin yang menghadap ke kanan, Gajah Mada menghadap ke kiri. Nah, aku ambil fotonya, aku balikkan, ternyata wajah Gajah Mada itu persis sama dengan Gajah Muhammad Yamin. Nah, yang menyatakan Gajah Mada itu adalah Muhammad Yamin. Itu yang pertama. Yang kedua, Gajah Mada, biasanya seorang orang tua itu memberi nama anaknya adalah sesuai dengan apa yang nampak dia. Biasanya. Tapi di Jawa tidak ada gajah. Bagaimana orang bisa memberi nama anaknya gajah, sementara di Jawa nggak ada gajah? Bagaimana orang bisa memberi nama anaknya Mada, di Jawa nggak ada Mada? Gajah itu adalah binatang besar, itu kita tahu bahasa Indonesia, juga bahasa Minang. Mada itu bahasa Minang, bandel. Jadi orang yang besar yang bandel adalah disebutnya aja Gajah Mada. Orang Jawa nggak pernah, kalau bahasa Jawa kan bukan gajah, tapi Ganesha. Sangskerta kan Ganesha. Nah, itu kita percaya, dan itu di mana-mana disebarkan, menyatakan itulah Gajah Mada. Nah, problemnya sekarang, bagaimana kita mencari kebenaran tentang itu? Kalau memang ada kita nyatakan ini adalah hoax atau sesuatu yang mengada-ngada, bagaimana merujuknya? Mencari rujukannya kemana? Sementara itu semua kita udah percaya. Ya, betul. Dan itu rujukannya kan nggak ada. Sama juga dengan dari orang cerita menurut ini. Aku juga sering kali di Facebook itu, orang tidak menyebutkan sumbernya. Ada pernah aku sampaikan, mungkin bagus sekali ceritanya. Aku tahu kau kawannya nggak mungkin begini. Bagus sekali cerita kau, aku bilang. Sumbernya di mana? Udah kau buat aja dari aku. Mana aku bisa percaya. Tapi kalau yang menyebutkan diteruskan berkali-kali, aku bisa sampaikan juga. Karena walaupun nggak dapat lagi sumber aslinya,
Tapi karena sudah diteruskan berkali-kali, ya kita ngikut aja kan. Apakah bisa disebut plagiat atau tidak? Tapi kan kita tidak menyebutkan di bawah nama dari aku. Kita harus sebutkan menurut aku di Facebook ini, di media sosial ini, kita harus jujur. Dan di media sosial juga banyak yang nggak jujur. Itu kata-kata mutiara segala macam, itu yang sebenarnya mengajarkan anak-anak sekarang nggak mau peduli lagi. Nggak tahu dia mau hoax, mau tidak, mau jujur atau tidak, nggak ada. Itu problem bagi bangsa ini. Jadi ada undang-undang hak cipta, ya. Mungkin itu harus dibedain juga dengan plagiarisme ya. Jadi kalau yang menyedihkan, memang kayak kau bilang itu, banyak teman-teman buat status, ada satu kawan ya. Dia statusnya hebat betul. Apa aja yang kita cerita dia bisa ulas secara detail. Satu hari aku buka Google, itu copy paste 100%. Tinggal ceplok gitu loh. Ya, itu kan. Tapi pakai nama dia. Nggak, ya pakai nama dia lah, orang nggak pakai siapa-siapa. Misalnya kita lagi cerita apa gitu kan. Katakanlah hari ini kita bicara tentang plagiat. Itu sebentar lagi masuk itu. Ulasan tentang plagiat itu detail sampai ke, tapi dia nggak cerita. Itu dia ambil dari mana. Nah, dia juga sudah jadi plagiat sebenarnya pada saat melakukan itu gitu loh. Nah, ini hal-hal kayak gini memang bagus juga, ada hikmahnya lah dengan kejadian ini. Tapi ada satu hal yang perlu mungkin kita udah tahu lah. Isu yang berkembang di luar mengenai si Muri ini seolah-olah kan dia menyuri atau menjiplak karya orang. Sebenarnya berkali-kali dibilang itu kan self ya, artinya plagiat. Jadi artinya bukan karya orang, tapi karya dia yang diterbitkan di beberapa media yang berbeda, di jurnal segala macam untuk tujuan ya bisa saja ditafsirkan supaya dapat honor lah, untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau si Asmadi tadi mensitir lagi, ini ada unsur-unsur lain, walah-walam. Tapi kalau dikait-kaitkan ada juga bisa mengarah ke sana. Karena kan masa periodenya rektor ini kan, kalau nggak salah aku tanggal berapa itu buru-buru dikeluarkan SK itu sebelum masa masa jabatannya berakhir. Jadi orang bisa aja kait-kaitkan. Makanya sekarang tanggal 27 Rus. Ya. Seharusnya dilantik rektor baru tanggal 27. Dia langsung keluarkan SK itu. Nah, apa efek? Orang juga cari-cari kesalahan dia sekarang. Sekarang mulai dia angkat lagi persoalan kampus 2 USU. Ya kan, yang hibah dari Pemprov. Dia juga dituduh plagiat. Dia juga dituduh plagiat. Jadi kan akhirnya cari ini namanya, kalau orang Aceh ada pepatah itu. Kadabut minta but, cok plakin cilet baprut, jalauro murut-urut. Jadi nggak ada kerja, cari kerjaan, ambil aspal, taruh di perut, pergi di panas matahari, jadi berkerut-kerut gitu. Jadi kan cari-cari kerjaan. Aku lihat ini pengalaman di kampus dulu ya. Kalau diingat-ingat yang di kampus itu bukan hanya satu, rame itu kena. Kenapa? Kampus itu harusnya itu meneliti supaya dapat kum. Nah, sekarang ada orang tamat S3 mungkin atau S2, karya dia itu, penelitian itu dibagi-baginya, disebarkannya. Potong ambil sedikit, kirim ke ini. Potong ambil sedikit, kirim ke jurnal ini. Jadi akhirnya banyak jurnalnya. Dan itu muncul pula lah bagaimana mengklarifikasi. Akhirnya hanya jurnal-jurnal yang dipercaya, Scopus. Dibuat ke jurnal Scopus, diakui Scopus, dan itu baru dianggap itu karyanya benar. Untuk masuk ke Scopus bayar. Nah, setelah keluar dari Scopus, dia pribadi, itu dibaginya lagi tulisan dia. Dan ada lagi kawan yang melakukan yang sama, akhirnya, aku nulis tentang ini, kau kutip ya. Karena kalau tulisan kita dikutip orang, rating kita naik. Nah, jadilah arisan kutip-mengutip. Arisan kutip-mengutip ini plagiat juga sebenarnya. Kalau ambil, setiap ada orang yang mengutip, setiap orang ada yang mengutip, kita naik, rating kita naik, di Scopus, di Cinta itu naik. Nah, kalau itu semua udah, dan ini sudah kejadian banyak. Bukan hanya satu, hampir semua itu yang jadi dosen-dosen ini problemnya ke situ. Kenapa? Naik pangkat itu bukan mudah. Mulailah menipu, di situ ada kejadian begini, banyak kali. Itu hampir semua peneliti itu nipu. Nipu apa? Paling tidak nipu anggaran. Coba bayangkan kita membuat kwitansi, ada 6 meterai, 6 kali 6, 36.000 kan? Itu nggak boleh muncul di laporan. Dari mana masuknya? Pasti markup kan?
Nah, Ya. itu bagaimana juga. Jadi kalau dilihat itu semua, makanya aku buat di Facebook aku. Kalau sekiranya betul-betul dikerjai, hancur semua. Apakah itu berarti bahwa plagiat itu abu-abu? Aku merasa begini ya. Nanti tolong dijelaskan. Plagiat ini kalau diambil untuk kepentingan masyarakat, berbeda dengan plagiat yang diambil untuk keuntungan pribadi. Ya. Nah, jadi ini masalahnya ukurannya kan moral. Tetap aja Is, pada saat kau ambil itu untuk kepentingan masyarakat, tanpa kau sadari, nama kau kan naik karena kau tidak sebut siapa pemiliknya. Ya. Nah, ini moral Betul. juga kan, Ya. walaupun tujuannya untuk masyarakat. Yang justru yang dilakukan oleh si Murianto ini dia punya sendiri kok, gitu loh. Bukan orang lain, dia punya sendiri, tapi itu tadi diterbitkan kayak si Jaya bilang berkali-kali. Ya ini juga Di, moral sebenarnya. di kampus itu Rus, itu apa namanya, kalau dikaitkan dengan omongan Isaria Gujaya itu moral itu udah susah kalau yang namanya plagiat itu. Contoh kasus, ketika aku menguji mahasiswa meja hijau, itu pernah aku tolak itu karena pimpinan tim penguji, aku tolak itu karena itu pernah aku baca itu di apa skripsi dia tuh pernah aku baca, dan kemudian aku tanya ini siapa yang buat, sampai dia akhirnya mengaku dia dibuatkan orang. Nah, orang yang membuat itu adalah orang yang biasa-biasa mangkal di kampus, yang biasa-biasa jilid-jilid itu. Ya. Ah, itulah yang buatkan. Nah, maka dia tolak. Jadi sebenarnya sidang Ejo itu tidak akan lulus. Nah, dia menangis. Dia melapor ke dekan. Dia bilang, saya di rumah udah bikin acara karena saya lulus ini. Aku bilang, oke, kalau mau dia lulus, jangan ikutkan aku sebagai apa? Tim penguji. Orang lain. Akhirnya rapat lagi, akhirnya robak lah. bilang gini aja, dinyatakan lulus, tetapi dibuat baru dan tak bisa wisuda. Nah, sudah selesai dulu, udah oke, sidang sekali lagi baru wisuda. Jadi bilang aja lah sama orang tuamu, kau lulus dah, itu aja. Makan-makan kau. Nah, itu artinya apa? Dari mahasiswa sudah seperti itu. Udah. Jadi kalau kau ingat ya, Jaya, angkatan kita lah Isari ya. Dulu itu pada saat buat tesis atau skripsi, itu sampai kenapa kalau datang ke dosen pembimbing atau ujian, disuruh bawa itu referensinya. Dari mana? Ya, bukunya. Ingat kau kan, bukunya warna apa ini? Karena ini benar apa-apa. Dulu itu kalau buat tesis, itu tinggal ngambil tesis orang loh. Itu gila lagi itu. Cut and glue, ingat kan? Diambil, potong, taruh. Udah daftar referensinya, daftar pustakanya penuh. Nggak pernah dibaca itu buku. Nah, jadi sebenarnya baiklah ini diangkat. Nah, sekarang kan ada jejak digital bisa dikorek. Begitu dilihat, ini kalau dulu gimana mau nyarinya? Ya kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya betul kayak Atmadi bilang. Jadi memang hari-hari ini banyak orang yang menentukan dia nanti pada saat dia selesai, dia benar nggak sekolah. Gitu. Itu Is ya. Ini cerita deret. Jadi begini sebetulnya, karena ini menyangkut hal yang ilmiah. Masalah ilmiah ini kan harus eksak, ya. Bagaimanapun harus jelas. Pengalaman kami lebih dari 40 tahun, hampir 50 tahun dengan Atmadi di koran, di Waspada itu, kita menghadapi yang begitu. Banyak tulisan masuk ke kita yang harus kita baca untuk melihat apakah ini pokok pikiran dia sendiri, apakah pokok pikiran orang. Nah, jadi kita juga susah bekerjanya. Kita tidak bekerja dengan pikiran, kita bekerja dengan intuisi. Ya, terasa bahwa ini pernah dengar kalimat ini, gitu kan? Nah, kita katakan misalnya, Syarif Anwar mengatakan sekali berarti sudah itu mati. Dan itu digugat orang juga. Itu bukan kata-kata dia, itu kata-kata seorang penyair Inggris yang di Indonesia kan. Tetapi kita lihat kata itu bagus. Dan kemudian kata itu memberi arti. Nah, sehingga kita tidak begitu mempersoalkan. Nah, bukan dengan sengaja, tetapi dengan mengatakan bahwa ini harus disampaikan ke orang, bahwa ini satu pesan yang baik. Nah, mungkin kami di koran itu, sebagai wartawan, kami tidak seilmiah dan bahkan tidak seketat di perguruan tinggi. Ada yang bermain rasa. Kalau ini memang konteksnya jelas dan bagus, penting diketahui orang, kita meloloskannya untuk diterbitkan, untuk diedisikan, tetapi kita juga tidak meminta di bawah. Karena kalau setiap tulisan yang kita buat
membuat catatan kaki, diambil dari sini, diambil dari sini. Lebih panjang nanti itu sampirannya itu dari isinya. Nah, itu yang terjadi. Maka itulah seorang pemimpin redaksi ini sedikit Syed Mahdi ini, entah kenapa pula udah berapa puluh tahun jadi pemimpin redaksi, atau di UKW ya, uji kompetensi wartawan. Padahal sudah berapa banyak buku dibacanya. Ketika orang ngomong dia tahu pasti dari buku ini. Ya, kita tahu ketika ini ngomong pasti dari buku ini, pasti dari sini. Nah, tapi itu juga masih abu-abu ya. Kenapa? Karena sumber kita sama. Ya. Nah, sumber kita sama dan sesuatu yang baik kita tiru, bukan maksudnya mengambil untung untuk menguatkan. Nah, ini barangkali tidak berlaku di dunia pendidikan ini kan, ini sangat ketat. Karena ini pertanggungjawaban moral dari seorang pendidik. Aku gara-gara isu plagiat ini, jadi curiga aku sama si Jaya. Kenapa? Entah plagiatnya dia barangkali kan. Entah plagiat juga dia kan. Mana tahu kita kan. Ya Bang Alis, aku pengalaman nih. Aku pengalaman. Apa pengalamannya? Aku nulis cerpen. Waktu nulis cerpen, itu di Suara Pembaruan. Di Suara Pembaruan ada nomor 1 yang dianggap orang itu bagus, ada cerpen aku. Yang berikutnya. Akhirnya tanya orang tuh, ditelepon redaksi aku, ditelepon apa namanya? Di teleponnya. Bukan, sebelumnya itu. Jadi teleponnya aku, Bapak pernah nulis cerpen? Ada. Cerpennya tentang apa? Tentang ini. Di mana kejadian? Oh iya. Akhirnya ketahuan, ada nomor 1 itu benar, bagus semua ceritanya, tapi orang tuh ingatnya pernah baca di mana ini ya. Ketahuan mau plagiat, betul tuh. Intuisi seorang apa namanya, pimpinan, intuisi seorang apa, itu memang harus dipercaya. Dan masalahnya bagi penulis itu jujur. Maka dua kalimat aku, cerdas dan jujur. Zaman sekarang nggak ada guna lagi kita menipu. Kita istilah tadi lah, kita masuk, kita bisa lihat. Nah, semua gampang, ada digital semua. Jadi dulu gini ya, ada pengalaman aku dulu waktu siaran di radio itu. Kan dulu di Radio USU ada baca berita tuh Isari. Jam 1 kalau nggak salah. Jadi itu kita di bulan 1 ambil koran tuh, waspada kayak mana dilingkarin lah pakai spidol ya kan. Bacalah. Belum paham kali itu dulu plagiat tuh. Baca udah selesai baca. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan lewat aja lah. Tiba-tiba diprotes, bukan cuma diprotes, tahu lah dulu zaman dulu dibagi-maki. Apa itu macam-macam. Nah, di situ aku mulai sadar, ternyata nggak boleh begitu. Akhirnya, ini buat cerita sedikit. Akhirnya aku itu lebih asal ngomong, selalu aku bilang dari mana. Jadi akhirnya kan jadi pilihan, mau disebut orang pinter atau mau disebut orang suka baca buku. Jadi orang bilang aku banyak kali buku kau baca ya, karena setiap aku ngomong aku sebut sumbernya dari mana. Jadi orang semua banyak kali bacanya. Tapi kalau aku nggak sebut, pinter kali itu si Idrus. Kan 2 itu, gelarnya jadi 2. Pinter seolah-olah dari otak aku. Tapi sebenarnya membaca, menyebut nama orang juga termasuk kita meniru kan. Kan juga bisa jadi orang pinter kan meniru juga dari orang-orang lain. Nah, ini jadi kebiasaan. Jadi apa salah apa? Aku sebut misalnya, oh ini dari Norman Pensionville, ini misalnya Stephen Covey. Aku sebut bawahnya. Ada dua kepentingannya, orang lebih yakin referensi ini dari betul-betul ahlinya yang menulis ini. Kan gitu, kira-kira begitu ya. Kadang-kadang ada hikmahnya itu loh. Ya, aku mau tanya Mas Mahdi dulu kan, ilustrasi sedikit barangkali ya, seperti apa yang disampaikan Hari tadi kan. Misalnya Hari membuat cerita tentang masalah pernikahan. Jadi pasca pernikahan tuh begini lah riwayatnya kan gitu, memberikan pengalaman-pengalaman. Nah, aku kebetulan mau nikah juga.